Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Deska Ramadhaniati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hukum kepailitan. Nah, jadi langsung saja, menurut KBBI sendiri, pailit itu adalah jatuh atau mengenai tentang perusahaan dan sebagainya, atau juga bisa kita kenal juga dengan kalimat bangkrut atau jatuh miskin. Nah, kemudian kalau pengertian kepailitan itu sendiri merupakan keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hutang kepada si piutang. Kemudian adapun pengertian yang lain, kepailitan itu sendiri berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Dasar hukum dari hukum kepailitan itu sendiri, ada undang-undang tentang kepailitan, yaitu Statsblad tahun 1905 nomor 217 Jungto Statsblad tahun 1906 nomor 348, dan kemudian ada Perpu 1 tahun 1998, adapun Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 dan UU nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan itu ada pihak yang dapat mengajukan kepailitan, terdiri dari kejaksaan untuk kepentingan umum, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian ada Badan Pengawas Pasar Modal, dan juga Menteri yang berwenang. Kemudian ada pihak yang dapat dijatuhkan pailit, itu ada orang perorangan, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Kemudian ada perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Di dalam kepailitan itu sendiri ada yang disebut dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, PKPU itu sendiri merupakan masa musyawarah antara debitor dan kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kemudian ada akibat dari hukum kepailitan itu sendiri. Nah, jadi kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan diucapkan dan harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Kemudian debitor akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hak kekayaannya. Kemudian ada tuntutan mengenai hak dan kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan kepada operator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Jadi sebelum tahun 1998 itu kepailitan diatur dalam Fileasement Verordening tahun 1905 nomor 270 Jungto STB tahun 1906 nomor 348. Tetapi sejak tahun 1998 kepailitan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan. Tujuan kepailitan itu ada untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian juga ada memberikan solusi kepada para pihak apabila debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya. Pihak yang dinyatakan pailit itu ada badan hukum, harta warisan dari seorang yang meninggal dunia, ada juga wanita yang bersuami yang melakukan pekerjaan tetap dengan tenaga sendiri, dan setiap orang yang menjalankan atau tidak menjalankan suatu perusahaan. Nah, penyelesaian putusan kepailitan sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada akord, itu merupakan suatu perjanjian perdamaian antara pailit dengan kreditur yang diadakan ketentuan bahwa si pailit untuk membayar sisanya. Dan yang kedua adalah insolvensi, di mana itu keadaan di mana harta kekayaan yang pailit itu dilelang secara umum. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.